warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masuroh. Saya mengajar mata pelajaran agama, Islam, dan Budi Pekerti di SMK Muhammadiyah Subdehraman. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024-2025 di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 25 Januari 2025 dengan tema penyelenggaraan jenazah. Selamat menyaksikan. Siap. Doa mulai.
Angga Pratama. Izin. Apriliantika. Bagas Sahrial. Deko. Elisa. Evita. Fadila. Hadir, Bu. Irsan. Mana Irsan? Iya. Masanda. Monica. Muhammad Rasya. Nurul Fauzia. Ada Nyoman. Ratna. Sakit, Bu. Sakit. Reja. Hadir. Ada Ben Unsu. Ben Bimo ya. Sarah. Hadir. Cindy. Hadir, Bu. Cynthia. Sakit. Sofia. Izin. Oh iya, izin. Tadi jumlahnya ada 24 yang tidak hadir 4 ya. Jadi 20 siswa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan supaya apa? Supaya bisa menuntut ilmu ya sampai lulus ya. Harapannya setelah lulus langsung apa? Lanjut ya. Terima kasih. Dan selanjutnya mari kita belajar tentang apa? Judulnya penyelenggaraan jenazah ya. Jadi sama-sama kita ketahui. Terus selanjutnya kita bahas tentang penyelenggaraan jenazah.
bukan dalam arti syahid, tapi dalam rangka beberapa Islam. Iya, jadi syarat jenazah yang dimandikan, nah ini harus kita ketahui, ya. Jadi yang pertama dia harus beragama Islam. Ya, kalau seandainya tidak beragama Islam dia mau dimandikan ya boleh. Yang terpenting adalah syariatnya boleh, yang menurutnya. Yang terpenting adalah kita dulu. Setelah itu yang kedua apa? Didapati tubuhnya walau hanya sebagian. Bagaimana kalau yang kita ketemukan adalah korban mutilasi? Ya, korban mutilasi itu hanya ketemu tangannya saja misalnya. Ya, korban mutilasi itu kan yang namanya mutilasi kan dipotong-potong dipotong ya. Nenek dalam tubuh ini bayangkan saja kalau kita nyembelih ayam, yang pertama kita apa? Goreng, tangan, suhi piting, ya. Sama halnya ketika korban mutilasi seperti itu, ya. Kepalanya entah dibuang kemana, tangannya entah kemana, yang ada di dalam koper tuh setengah badannya saja segini, tapi kepalanya nggak ada. Seperti yang sudah diceritakan wanita dalam koper, wanita korban mutilasi, kepalanya nggak ada. Nah itu bagaimana? Tetap ya syaratnya adalah tetap dimandikan sebagaimana kita memandikan jenazah yang utuh. Lebih kok nggak tegel, soalnya apa? Kepalanya nggak ada. Ya tegel nggak tegel, karena kenapa itu sudah menjadi kewajibannya. Itu ya. Itu terus ada yang korban mutilasi bertemu tangannya saja, ya nggak apa-apa, berarti tangannya saja. Yang bisa adalah ketemu gosir ane kok. Bayangkan kepalanya aja melipatnya menolak. Ya itu tantangan bagi orang yang bertugasnya membagikan jenazah. Gitu ya. Terus salah satu petugas yang memandikan
tapi tata cara memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah itu tidak sembarangan, asal diguyur wes, gitu ya. Tidak, walaupun dia katakan bahwa jenazah itu sudah mau kalian injek pun dia tidak gerak, gerak sih ya kan, benar. Nah, jadi tetap mereka jenazah itu masih merasakan sakit. Makanya ketika kita memandikan jenazah itu apa, kita pelan-pelan dengan lemah lembut. Setelah itu bagian mengetahui tata caranya memandikan jenazah. Nah, itu yang boleh memandikan jenazah. Terus yang bagaimana yang tidak tahu tata cara memandikan jenazah, ya boleh hanya untuk melihat saja, ya dari sekelilingnya, gitu ya. Terus yang kedua adalah jenis kelamin yang sama. Jadi kalau ada tetangga yang meninggal perempuan, si kaum laki-laki nggak oleh. Jadi ngomong delok mandekne mayat untuk tetangganya yang walaupun tetangga. Ya, kenapa? Karena tetangga itu tidak mungkin dengan kalian. Dan tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk perempuan boleh, ya, ini sama perempuan. Boleh untuk mendekat, melihat, atau bahkan ikut memandikan boleh kalau tahu caranya. Itu ya, berarti. Terus kalau ketika kita melihat di dalam ruangan yang memandikan jenazah kok ada laki-laki, ya saya itu hanya yang diperbolehkan hanya keluarganya. Keluarga itu pun juga harus ada siapanya, ada suaminya. Kalau seandainya istrinya yang meninggal, suaminya tuh boleh mendampingi memandikan. Itu ya, itu masih dalam umumnya. Terus apalagi orang yang istilahnya berakal sehat dan balik, ya. Jadi lewat gendeng, saya nggak sehat, ya. Apa tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazah? Oh, nggak sama. Nah, itu setelah itu dia akan menjaga kerahasiaan jenazah. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa seperti apapun bentuknya jenazah, ya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh apa? Tidak boleh mengumbar airnya jenazah, bu melotot, bu mendelik, bu melek, bu seperti apapun itu, ya, kita sudah tutup mulut, ya, tidak boleh kita umbar kalau nanti ini mendelik. Pernah nggak mendengar sesuatu seperti itu? Ada yang pernah, ada yang tidak. Berarti kalau pernah itu lambenya lempes ya. Nah, yang mulutnya itu juga minta dikunci. Orang yang mati saja masih dibari, apalagi orang yang masih hidup, gitu ya. Jadi ya, paham ya tentang orang yang berhak memandikan jenazah. Lanjut ke tadi, ya. Tadi itu kan penyelenggaraan jenazah kita sudah menjelaskan tentang memandikan. Sekarang prosesnya apa? Ya, prosesnya mengkafani. Coba dirimu jelaskan di mengkafani jenazah.
untuk membungkus jenazah itu harus warnanya putih, tidak boleh warna ireng. Ya, mentang-mentang buka, jenazahnya tak kayak warna ireng merah. Lainnya merah putih, meninggalnya pas 17 Agustus tak kayak warnanya merah putih ya. Siapa tahu ada yang lagi nggak waras seperti itu ya. Jadi tidak diperbolehkan. Apalagi kalau pas lah ya, mentang-mentang momennya 17 Agustus meninggalnya tidak dibungkus kainnya merah putih. Itu. Setelah itu selanjutnya adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Ya, yang pertama adalah hukumnya sama halnya dengan kita memandikan jenazah. Terus yang kedua ini yang lebih penting, semuanya penting tapi ini jauh lebih penting, yaitu kain kafan diperoleh dari cara yang halal, harta peninggalan yang halal, gitu ya. Gak boleh teko maling. Habis itu dari ahli waris peninggalannya, samanya orang itu meninggal, orang dompetnya duitnya 10 juta. Berarti apa? Itu digunakan untuk membeli kain kafan. Ya itu boleh. Itu ya, bukan hanya kain kafan saja. Kain kafan, terus orang beli papan. Ya, orang meninggal saja masih butuh harga. Ya, beli kain kafan, beli papannya itu, ya. Setelah itu baiknya menggali kubur. Zaman sekarang itu tidak ada yang gratis. Menggali kubur itu tidak gratis. Mereka juga ya, karena apa menggali kubur itu ya juga capek gitu ya. Sekarang apa loh yang gratis? Tidak ada. Ya. Jadi menggali yang kita mati saja kita masih membutuhkan biaya untuk kita menghantarkan ke pemakaman. Masih butuh. Ya. Setelah itu boleh kain kafan itu diambil dari Baitul Mal. Ya, Baitul Mal itu contohnya ada seperti kita ada kelompok majelis, ya, dari amalnya orang-orang berjamaah. Oh ya, ada yang meninggal sekelompok itu kelompok pengajian. Ini aja uang kasnya untuk beli kain kafannya boleh apa? Yang penting adalah mereka gitu ya. Setelah itu boleh juga dibebankan kepada orang yang Islam, tapi dia mampu, contohnya di sampingnya orang yang kaya. Kalau pakai kain kafan dalamnya dia mau tidak terpaksa ya boleh saja. Gitu ya. Itu bagi terkait dengan mengkafani jenazah. Setelah itu, nah kita masuk ke menyolatkan ya. Kita masuk ke menyolatkan. Salat jenazah, salat jenazah itu ya. Sudah dipahami ya. Yang pertama adalah yang
kita TK sholat di mana? Nah itu jadinya itu terkait dengan syarat sholat jenazah. Setelah itu yang kedua, jenazah yang disolatkan itu setelah dimandikan. Jangan sampai disolatkan di sini baru dimandikan. Walik, ya. Jadi tidak sama. Biar kalau kita biasanya yang hidupnya biasanya lah sholat di sini baru mandi. Ya nggak apa-apa. Yang terpenting tidak terlalu kotor ya, hanya biasa saja. Contoh nih kalian pulang sekolah lah aku mau sholat di sini ya nggak apa-apa. Yang penting kalian langsung terwudu. Cuman kalau untuk jenazah maka bahannya adalah dia dimandikan dulu, disolatkan jenazahnya disolatkan, setelah dimandikan ya, dikafani, setelah itu disolatkan gitu ya. Berarti posisi menyolatkan itu sudah apa? Sudah beres semua, sudah terbungkus ya, sudah dibungkus. Kalau ditarik ini dari yang di sini ya, seperti pocong sampai di kakinya. Nah, sekarang masuk ke rukun sholat jenazah. Sudah pernah praktek sholat jenazah? Belum? Sudah. Kemarin sudah dibuktiin, Bu. Kemarin tadi sudah di masjid ya. Langsung menyolatkan. Ya gambarannya menyolatkan jenazah seperti itu menggambarkan kita besok kalau mati ya seperti itu. Kalau kita menyolatkan jenazah itu adalah mengingatkan bahwa diri kita besok bakalan seperti itu disolatkan kembali. Itu tentang jenazah yang apa membayari. Terus yang kedua kalau nggak kuat berdiri boleh duduk ya, seperti kita sholat orang sholat wajib itu dimudahkan. Orangnya sakit kayak itu jatuh ya oleh duduk ya, dia nggak bisa berdiri boleh duduk ya, dimudahkan. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah gitu ya. Setelah itu membaca sholawat Nabi, membaca doa jenazah. Setelah membaca doa jenazah, yang ketujuh mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir apa? Salam. Kemarin kalau praktek sholat jenazah ada sujudnya tidak? Ada rukunya tidak? Kalau sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tahiyat awal, tidak ada tahiyat akhir. Ya, gitu ya. Sekarang selanjutnya tentang nih tata cara. Sekarang kan tadi sudah sampai di 3 ya, berarti tinggal 1 yaitu mengumpulkan. Ini finishnya ya, finishnya ini loh rumah kita yang sesungguhnya itu ya di sini nantinya ya. Sekarang rumah yang kita tempati itu hanya rumahnya kita sementara kita hidup saja, sedangkan kita hidup tidak ada yang tahu mau sampai berapa umurnya. Nah itu ya, berarti rumah kita sesungguhnya adalah bantalan berbantal tanah, ada yang dikai bantal batu ya. Nah itu adalah rumah kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita saat ini yang diberikan karunia rumah yang bagus, yaitu adalah nikmatnya kita disyukuri. Tidak diberikan rumah yang bagus itu tidak berdosa, dan juga kita bersyukur apa yang Allah kasih gitu ya. Tidak usah meri dengan yang lainnya, kok kamu aku api, kok aku enggak. Siapa tahu orang yang rumahnya bagus di dunia itu nanti pada akhirnya dia akan diberikan rumah yang bagus juga di akhirat, tidak tentu. Siapa tahu juga orang yang ketika di dunia diberikan rumah yang sangat jelek, nanti di akhirat dia akan dimasukkan, dibangunkan di rumahnya surga. Nah itu enggak ada
saya pulang ke rumahnya Allah di rumahnya surga. Ya, gitu ya. Itu terkait dengan apa menguburkan itu ya. Menguburkan ya, tata cara menguburkan yang pertama adalah kita waktu. Ya, waktu menguburkan itu boleh pagi, boleh sore, boleh malam, dan boleh apa? Siang. Yang penting apa? Tidak pada saat maghrib ting-ting, saya matahari terbit, wes ngubur jenazah mulai makan, itu yang tidak terbolehkan. Gitu ya. Selanjutnya apa? Keafiat. Ada yang tahu keafiat itu apa? Keafiat itu adalah tata cara yang baik. Ya, tuh caranya. Yuk disimak bareng-bareng. Sudah? Paham? Selanjutnya sudah dipahami ya? Setelah itu, setelah selesai menguburkan, itu ya, itu membacakan doa kepada siapa? Kepada siapa? Membacakan doa kepada mayat, memohonkan istighfar, memohonkan ampun, gitu ya. Setelah itu selanjutnya